Baik, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Safira Audia dengan NIM F221222065. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan sedikit mengenai evaluasi Pascahuni dalam bentuk aspek fungsional dan teknikal pada bangunan rumah susun sederhana di Universitas Tadulako. Nah, baik. Pertama kita harus mengetahui apa sih yang dimaksud rusunawa. Nah, rusunawa ini merupakan salah satu bentuk hunian yang dirancang untuk menyediakan tempat tinggal yang nyaman dan terjangkau bagi masyarakat. Nah, rusunawa ini memiliki makna penting dalam kehidupan, baik dari segi fisik sebagai tempat tinggal maupun segi sosial sebagai lingkungan yang mendukung interaksi antar penghuni. Nah, istilah rusunawa berasal dari kata rumah susun sewa, yang berarti hunian yang bertingkat yang disewakan kepada penghuni dengan berbagai fasilitas dasar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jadi, perkembangan konsep rumah susun sewa atau rusunawa bagi mahasiswa sangat dipengaruhi oleh kebutuhan hunian yang nyaman, terjangkau, dan mendukung aktivitas akademik. Jadi, rusunawa ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal, tetapi juga sebagai pusat interaksi sosial dan pengembangan diri mahasiswa. Nah, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kondisi Pascahuni yang berada di Rusunawa Universitas Tadulako Palu dengan fokus pada dua aspek, yaitu aspek fungsional yang mencakup tata ruang dan pemanfaatan fasilitas, juga aspek teknikal yang berhubungan dengan keamanan bangunan dan kenyamanan bagi penghuni. Baik, terkait regulasi untuk rusunawa, saya mengambil dua regulasi, yaitu dari peraturan pemerintah dan Perda. Yang pertama, peraturan pemerintah yang terdapat pada nomor 13 tahun 2021 tentang penyelenggaraan rumah susun. Nah, peraturan pemerintah ini memberikan aturan lebih rinci mengenai rumah susun dan mencakup beberapa aspek penting. Yang pertama itu penyelenggaraan rumah susun oleh pemerintah pusat, daerah, maupun badan usaha. Yang kedua adalah standarisasi hunian untuk memastikan kenyamanan dan keamanan penghuni. Dan yang terakhir adalah mekanisme sewa bagi penghuni rumah susun, termaksud pantauan harga sewa atau subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Nah, adapun perda atau kebijakan lokal dari Rusunawa ini sendiri terdapat pada Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 2 Tahun 2021 tentang RT RW mencakup dari tahun 2001 dan 2000 sampai 2021. Nah, peraturan ini mengatur pemanfaatan ruang di Kota Palu, termasuk zonasi untuk pembangunan rumah susun. Nah, yang dimana dalam RT RW, Rusunawa menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam menyediakan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan kelompok tertentu seperti mahasiswa serta pekerja. Nah, baik, berlanjut ke metode penelitian. Nah, di metode penelitian ini, saya menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan pendekatan studi kasus. Nah, pendekatan ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang sistematis mengenai kondisi aktual pada bangunan Rusunawa Universitas Tadulako, terutama terkait pada fungsional dan teknis yang mempengaruhi kenyamanan serta kualitas hunian bagi mahasiswa. Nah, di sini saya mendapatkan mendapatkan informasi dari dua teknik utama, yaitu observasi lapangan dan wawancara. Yang dimana ketika observasi lapangan, saya melakukan penilaian fisik bangunan secara langsung, termaksud sistem ventilasi, pencahayaan, dan fasilitas lainnya. Juga observasi ini saya gunakan untuk membandingkan temuan di lapangan dengan standar teknis bangunan guna mengidentifikasi aspek yang perlu diperbaiki. Nah, pada bagian wawancara yang saya lakukan dengan pihak langsung dengan pengelola Rusunawa itu sendiri serta beberapa penghuni untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam mengenai
pengalaman mereka selama tinggal di bangunan tersebut. Baik, masuk langsung ke hasil dan pembahasan pada bangunan Rusunawa Mahasiswa Universitas Tadulako. Jadi baik, yang pertama kita akan menganalisis mengenai fungsional pemanfaatan ruang pada bangunan Rusunawa Mahasiswa Universitas Tadulako. Jadi, Rusunawa Mahasiswa Universitas Tadulako ini dirancang untuk mendukung kehidupan akademik serta sosial mahasiswa yang membutuhkan hunian yang terjangkau dan dekat dengan kampus. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah saya lakukan terhadap penghuni dan pengelola Rusunawa itu sendiri. Nah, berikut ada beberapa rincian. Yang pertama, satu, kesesuaian fungsi bangunan. Jadi, unit hunian di Rusunawa Universitas Tadulako ini terdiri dari 42 unit dengan tipe kamar 24 yang dapat menampung hingga 164 mahasiswa. Nah, setiap unit dilengkapi dengan perabot dasar seperti tempat tidur, meja belajar, dan lemari penyimpanan. Serta di setiap ruangan itu setiap unitnya tersedia kamar mandi. Nah, ruang kamar utama telah memenuhi fungsinya sebagai tempat tinggal, tempat belajar, serta tempat istirahat bagi mahasiswa. Lanjut, dalam observasi yang telah dilakukan, dapat ditemukan bahwa mayoritas penghuni menggunakan kamar mereka menggunakan kamarnya tidak hanya untuk beristirahat, tetapi juga sebagai ruang diskusi untuk mengerjakan tugas. Namun, beberapa penghuni mengeluh karena kurangnya ventilasi dan pencahayaan alami di beberapa unit kamar yang berlokasi di bagian tengah bangunan. Nah, oleh karena itu, perlunya mengoptimalisasi desain ruang kamar yang dilakukan untuk meningkatkan kenyamanan bagi penghuni Rusunawa tersebut. Nah, baik, berlanjut ke nomor 2, yaitu pemanfaatan ruang belajar bersama, yang dimana pada bangunan Rusunawa ini memiliki ruang belajar yang bertujuan untuk memfasilitasi kegiatan akademik mahasiswa seperti diskusi kelompok, kerja tugas, dan kerja mandiri. Nah, berdasarkan observasi yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa ruang belajar ini cukup sering digunakan, terutama pada malam hari dan saat menjelang ujian. Nah, di bagian lantai satu bangunan terdapat 3 komputer, 1 printout yang dapat memfasilitasi bagi pengguna Rusunawa yang belum mempunyai laptop. Namun, saat wawancara dengan penghuni mengungkapkan bahwa ada beberapa kendala yang terjadi seperti kapasitas ruang yang terbatas, sehingga tidak dapat menampung seluruh mahasiswa yang ingin menggunakannya pada waktu yang bersamaan. Jadi, untuk meningkatkan efektivitas penggunaan ruang belajar bersama, perlu dilakukannya perluasan fasilitas dan peningkatan sarana pendukung agar lebih nyaman dan produktif bagi mahasiswa. Nah, yang ketiga yaitu fleksibilitas ruang dan pola aktivitas mahasiswa, di mana selain sebagai tempat tinggal, Rusunawa ini dirancang untuk mendukung sebagian kegiatan sosial dan akademik mahasiswa. Nah, di sini terdapat dapur umum, di mana dapur umum ini cukup aktif digunakan oleh mahasiswa untuk berdiskusi, di mana lingkungan ini sudah terciptanya suasana sosial yang baik antar penghuni. Nah, dapur umum ini tersedia pada setiap lantai. Jadi, terdapat di bagian ujung samping kiri kanan pada bangunan tersebut. Jadi, terdapat 4 dapur umum di Rusunawa ini. Jadi, lanjut, untuk peningkatan fleksibilitas ruang itu sendiri perlu penambahan sarana hiburan, seperti area duduk yang lebih nyaman agar mahasiswa lebih terdorong untuk memanfaatkan fasilitas yang ada di sana. Lanjut, yaitu nomor yang keempat adalah aksesibilitas dan konektivitas antar ruang, yang dimana aksesibilitas di dalam
Rusunawa Universitas Tadulako ini cukup baik dengan jalur koridor yang jelas dan sistem tangga yang terstruktur, di mana sistem tangga yang ada di sana terdapat satu tangga utama dan dua tangga darurat sebagai jalur evakuasi, dan juga terdapat lagi dua tangga untuk naik ke atap untuk melihat sistem plumbing yang ada di atas. Namun berdasarkan observasi juga wawancara yang telah dilakukan, ditemukan beberapa kendala, terutama pada aksesibilitas bagi mahasiswa difabel. Nah, tapi tersedia jalur khusus untuk difabel seperti RAM, namun tidak semua unit hunian memiliki desain yang ramah difabel, terutama dalam hal akses pintu dan kamar mandi. Jadi, meskipun fasilitas standar sudah tersedia untuk mayoritas penghuni, nah peningkatan aksesibilitas ini perlu ditingkatkan lagi agar rusunawa ini dapat menjadi hunian yang inklusif bagi seluruh mahasiswa, termaksud mahasiswa yang memiliki kebutuhan khusus. Nah, lanjut, seperti yang saya jelaskan tadi di slide awal, yaitu aksesibilitas dan konektivitas antar ruang. Nah, di sini langsung ke interaksi sosial di ruang publik, yang dimana ruang publik ini seperti taman kecil dan ruang duduk yang memiliki peran penting dalam membangun interaksi sosial antar penghuni. Nah, berdasarkan observasi yang telah dilakukan, dapat ditemukan bahwa area ini cukup sering digunakan. Namun, wawancara dengan penghuni ada beberapa kendala yang disampaikan. Yang pertama itu pencahayaan dan ventilasi ini di beberapa area masih perlu ditingkatkan lagi agar lebih nyaman digunakan pada malam hari. Karena saat observasi langsung terlihat pada bagian luar bangunan lampu-lampu di sana sudah rusak semua. Terus akses internet di ruang publik belum optimal sehingga beberapa mahasiswa lebih memilih belajar di kamar daripada menggunakan ruang belajar yang sudah disediakan. Jadi rekomendasinya, sarannya untuk meningkatkan kualitas ruang publik melalui perbaikan cahaya, ventilasi, dan akses internet, dapat meningkatkan pemanfaatan ruang, serta membangun lingkungan yang lebih kondusif bagi interaksi sosial bagi mahasiswa. Ya baik, kita langsung ke hasil dan pembahasan mengenai analisis teknikal pada bangunan Rusunawa mahasiswa Universitas Tadulako. Yang pertama di sini kita ada sistem proteksi kebakaran, terus ada keamanan jalur evakuasi, resiko keamanan lingkungan, dan sistem CCTV dan keamanan lingkungan. Terus di sini ada keamanan pintu dan jendela, keamanan area kamar mandi dan dapur, juga keamanan tangga dan lantai. Jadi berdasarkan penelitian, temuan penelitian lapangan dan wawancara yang telah dilakukan dan wawancara, Rusunawa ini disimpulkan secara keseluruhan bahwa hasil evaluasi ini menunjukkan bahwa bangunannya Rusunawa telah menyediakan mahasiswa fleksibel sesuai dengan berhasil menjalankan termasuk sebagai hunian yang ruang belajar bersama, ruang rekreasi, serta ruang makan. Nah, pembagian ruang yang jelas antara berdasarkan aktivitas akademik dengan temuan penelitian secara sosial sangat mendukung keseimbangan kehidupan mahasiswa. Dapat disimpulkan secara keseluruhan bahwa hasil evaluasi ini menunjukkan bahwa bangunan kembali guna menciptakan lingkungan Rusunawa yang hasil menjalankan fungsinya sebagai hunian akademik. Kalau untuk sistem ruang pada Rusunawa ini juga menunjukkan keteraturan yang baik dengan konektivitas antar ruang yang berdasarkan efektif, terutama antar penelitian secara dan fasilitas penunjang dan wawancara belajar dapat disimpulkan secara keseluruhan kapasitas hunian ini hasil evaluasi memadai dan bahwa bangunan menampung jumlah mahasiswa yang membutuhkan tempat tinggal telah berhasil. Nah, meskipun demikian perlu adanya peningkatan dan dalam fasilitas keamanan, terutama pada sistem proteksi kebakaran dan berdasarkan
Jadi, secara keseluruhan, dari hasil evaluasi dan wawancara menunjukkan bahwa bangunan rusunawa mahasiswa Universitas evaluasi ini berhasil menjalankan fungsinya sebagai hunian akademik yang mendukung kehidupan mahasiswa. Telah berhasil menjalankan fungsinya sebagai hunian akademik dari hasil ini menyarankan bahwa agar pihak pengelola melakukan perawatan berkala berdasarkan khususnya pada aspek penelitian secara observasi dan ventilasi. Peninjauan tersebut disimpulkan secara keseluruhan terhadap desain ini, hasil evaluasi ini juga perlu dilakukan agar tata ruang menjadi lebih efisien dan mendukung kenyamanan penghuni. Telah berhasil menjalankan peningkatan sistem keamanan dan penerangan ruang luar yang sangat penting untuk memberikan rasa aman. Jadi partisipasi yang berdasarkan antara penghuni dan penjaga kebersihan secara observasi melaporkan kerusakan fasilitas juga menjadi hal yang perlu secara keseluruhan demi terciptanya hunian evaluasi ini menunjukkan bahwa bangunan. Jadi mungkin hanya sekian rusunawa mahasiswa Universitas Tadulako. Jadi cukup sekian yang dapat saya paparkan. Sekian dan thank you.